belum diakui oleh pemerintah, yaitu Bapak Pelayanan Satu menjadi perwira negara. Berbicara di UI di Salimba, beberapa tahun yang lalu mengatakan DPR Dewan Perempuan dan Anak. Sangat benar. Dewan Pemberian rakyat mati kelaparan, mereka dapat bagian kehidupan 13 juta. Kemarin Iman Senjaya membuat undang-undang 32 juta sampai setahun. Ujian rakyat. Dan mereka beringatkan kepada bagi satu langkah. Kemarin mereka merasakan kami akan roll out partai yang terbesar. Usaha menghapus asas Islam, mengganti dengan asas tunggal. Mereka tidak nasionalis. Umat Islam harus waspada. Umat Islam akan dihancurkan oleh mereka yang mengaku nasionalis. Dan orang-orang ini yang membela Ahmadiyah dengan nama atas alasan HAM. Jadi di sini jelas tadi sudah diungkapkan bagaimana kesesatan Ahmadiyah mengakui seorang Nabi selain Nabi besar Muhammad SAW adalah kami dianggap berpartai kita murtad keluar dari Islam. Juga sekarang di Indonesia bukan ada agama kemarin dan akhirnya diakui oleh pemerintah agama penghujung yang di China sendiri ditolak, di Indonesia diakui sebagai agama. Jadi sekarang dalam agama semua agama ini akan ke neraka kecuali satu Islam. Dan salah tadi dikemukakan dari selain Islam. Jadi agama yang lain itu dalam terus ke neraka. Karena itu kita tidak enak sebagai umat Islam, jangan sampai saudara-saudara kita ditetapkan tanggung jawab kita semua. Bila mereka sampai murtad, kita ada di lingkungan itu, kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup dan mati di dalam Islam. Bapak Muhammad Nasir bermusik negara Indonesia bersatu. Pemerintah kita, pemerintah sekuler, pemerintah yang tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada dunia barat, takut kepada teroris dan dunia. Itu yang ditakuti. Karena itu mari umat Islam harus waspada. Kita satukan tenaga kita karena perlawanan dari umat lain Ahmadiyah akan terus berkembang dengan kekuatannya. Golongan liberal, sekularis bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Dananya berjuta-juta dolar dari negara-negara Yahudi dan Islam. Dan sekali lagi, tadi sudah dibacakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan dan Kristen ini tidak pernah berhenti untuk menghabiskan Islam. Apapun seorang Kristen ikut campur agar supaya ekonomi diubahkan, membela Ahmadiyah keluar dari Indonesia, pengkhianat, tidak dimatikan, tidak di negara teroris. Ini negara mayoritas umat Islam, kami bela orang-orang kafir Kristen ikut campur. Umat Islam tidak pernah mengganggu mereka, namun didukung oleh ini, maka dilindungi. Tapi mereka justru yang terbalas berusaha untuk menghancurkan Islam. Sekali lagi ada mereka ini semuanya bukan hanya Ahmadiyah yang sesat, ajaran itu sesat, tetapi karena semua ajaran gereja-gerejanya satu sama lain sudah sesat, tidak berani memisahkan yang lain. Tidak berani menuduh, boleh kau sesat, tak boleh mengatakan, boleh kau sesat. Mengapa? Kitabnya juga kacau. Satu Katolik Islam, satu Protestan kitabnya berbeda-beda. Tapi saya ingin mengingat benar sekali apa yang dikatakan oleh kitab mereka sendiri. Kata mereka Yesus, kata kita tak bisa. Sebenarnya bukan Yesus. Tapi kalau mereka mengatakan Yesus, di kitabnya yang sekarang kita tak bisa. Yesus mengatakan, kalau orang Kristen yang mendengar dibuka Bible di dalam Matius 24
ayat 4 dan 5. Apa kata Yesus? Ingatlah baik-baik, jangan sampai ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 5. Dengan orang Ahmadiyah ini melanggar hak. Orang Kristen dibilang melanggar hak karena akan merusak agama Islam yang sudah benar. Ini tidak boleh diganggu. Ini melanggar hak. Islam itu agama sudah jelas, tapi ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jangan diganggu ada agama lain, ada Asyada, ada Ahmadiyah, itu tidak benar. Itu mereka yang mengatakan ada lagi lagi melanggar hak. Harus bicara, tidak perlu lakukan pemerintah ini. Di Pakistan itu dianggap golongan kafir, Ahmadiyah, dan golongan minoritas dan kafir itu keputusan parlemen. Dan di sini parlemen justru DPR kita ini, itu sebabnya saya katakan di waktu di akan melarang asas Islam. Itu mereka asas Islam. Karena itu, mari sebagai hubungan saya terakhir, kita berjuang untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini supaya Indonesia menjadi negara bangsa untuk bagi orang-orang. Tidak ada pilihan lain.